Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertama, Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kita agamanya, memahamkan kita pemahaman yang benar, dan memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir akhir dari kehidupan kita lebih baik daripada yang awalnya. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, para pengurus Yayasan Al-Ikhwan Muria yang dirahmati Allah, pengurus Malik yang dirahmati Allah, juga para tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh peserta istiqamah peserta yang istiqamah dari kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang tiada tara, tidak dapat dinilai dengan mata uang, yaitu nikmat menuntut ilmu dengan istiqamah. Nikmat didekatkan oleh Allah kepada majlis ilmu. Alhamdulillah. Majlis yang paling mulia, majlis yang paling agung, yang di dalamnya dibesarkan nama Allah dan dibacakan ayat-ayat Allah dan disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar, dikumpulkan kita dalam majlis, dalam sebuah pembelajaran tentang agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan insya Allah hadis yang selanjutnya, yaitu hadis ke-43. Hadis ini berkaitan dengan hukum fikih. Temanya adalah apa yang dilakukan orang yang bertayamum kemudian mendapatkan air setelah sholat. Kita ulangi. Temanya adalah apa yang dilakukan oleh seseorang yang dia bertayamum kemudian mendapatkan air setelah dia sholat. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala
kharaja rajulani fi safar fahadaratis salah wa laysa ma'ahuma ma fatayammama sa'idan tayyiba fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhar lakal ajru marratain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan baca artinya. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang lelaki, yakni dua orang sahabat Nabi yang melakukan perjalanan atau safar. Kemudian tiba waktu salat, sementara tidak ada air di sekitar mereka. Keduanya lalu bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu keduanya salat. Setelah itu, keduanya menemukan air, yakni setelah salat. Setelah salat mereka menemukan air. Sementara waktu salat masih ada. Menemukan air, waktu salatnya masih ada. Lalu salah satu dari mereka berwudu dan mengulangi salatnya. Sedangkan yang lain tidak mengulangi salatnya. Keduanya lalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang mereka alami. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, kata Nabi, kamu telah melakukan perbuatan sesuai dengan sunnah dan salat musah. Kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga kepada orang yang mengulangi salatnya, untukmu dua pahala. Hadis dari riwayat Abu Daud dan hadis ini sahih. Baik, hadisnya sangat jelas sekali, alhamdulillah. Tapi kita ingin ambil pelajaran dari hadis ini. Baik, sekarang kita kenal sekejap siapa itu perawinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita baca sekejap siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau punya nama lengkap Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari berarti dari Madinah. Al-Khazraji suku Khazraj. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat yang terkenal dan salah seorang alim di antara mereka. Abu Sa'id salah seorang yang ahli fiqih yang berilmu di kalangan sahabat. Perang pertama yang diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah perang Khandaq. Ia berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali. Ia memiliki riwayat dari Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis sebanyak 1170 hadis. Masya Allah. Banyak sekali. Beliau menyimpan
perbuatan atau perkataan Nabi atau ketetapan Nabi yang jumlahnya sampai 1170. Ya, ini banyak sekali. Kemudian Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu wafat pada tahun 74 Hijriah di Madinah pada usia 86 tahun. Ada pula riwayat yang mengatakan selain itu ia dimakamkan di perkuburan Baqi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai mengenai Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang kita masuk hadisnya, isi hadisnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita ada dua sahabat yang safar. Baik, dari sini kita ambil pelajaran. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa safar itu salah satu salah satu tempat kita mencari ilmu, safar itu. Karena begini, karena ketika orang itu safar, dia akan melakukan ibadah berbeda dengan ketika dia mukim. Jadi safar itu membuka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ilmu tata cara ibadah saat safar. Makanya penting sekali seorang muslim itu untuk safar bersama orang yang berilmu. Sekali lagi, penting sekali bagi seorang muslim untuk melakukan safar bersama orang yang berilmu. Sangat berbeda orang yang safar berdampingan dengan orang yang berilmu dan orang yang safar dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam hadis ini dijelaskan di sini adalah safar dua orang yang berilmu, dua-duanya berilmu, dua-duanya sahabat berilmu. Jadi safar dengan orang yang mengerti agama itu sangat-sangat efektif. Dan itu Ana sering alami, ya. Safar dengan guru-guru kita, dengan para masyayikh kita, dengan orang yang lebih faqih dari kita, lebih paham fikih dari kita, itu sangat-sangat membantu efektif. Itu adalah sarana belajar yang mungkin jika teori teori ibadah saat safar dipelajari di kelas mungkin lupa. Tapi ketika kita safar bersama seseorang yang mengerti ilmu, kita melihat bagaimana perbuatan beliau saat safar, itu kita langsung mendapatkan ilmu di tempatnya dengan cara prakteknya langsung. Dan ini anak alami, sering anak alami ketika safar dengan para syekh, guru-guru kita, ternyata banyak pelajaran safar bersama mereka. Ya, oleh karena itu, kalau bersafar, lihat teman dengan siapa Bapak Ibu melakukan safar. Jangan asal pilih teman dalam safar. Ada yang safar ke negeri-negeri negeri-negeri hiburan saja. Pergi ke negeri A, negeri B, negeri C untuk hiburan. Menghadiri konser misalnya. Atau untuk melihat wisata sana dan sini misalnya. Safar seperti ini tidak dengan orang saleh dan tidak dengan orang yang mengerti, biasanya tidak dapat ilmu kecuali urusan dunia saja. Tapi kalau safar dengan orang yang berilmu untuk tujuan yang baik, tujuan dakwah, tujuan eh, apalagi tujuan seminar Islam, tujuan berniaga nggak apa-apa, tujuan berdagang nggak apa-apa. Tetapi kalau kita bersafar dengan orang yang berilmu, maka kita akan dapat ilmu yang kita lihat dari beliau saat safar. Nah, pentingnya safar dengan orang yang berilmu, ya. Jangan hanya safar dengan orang yang tidak berilmu. Baik, kemudian
Saat safar, tibalah waktu sholat. Ya, waktu sholat tiba. Nah, kalau orang soleh, orang mengerti hukum, tiba waktu sholat, mereka akan segera sholat. Nah, dua sahabat ini, ketika mereka berdua mendapati waktu sholat, mereka tidak mengakhirkan, mereka langsung sholat. Ini ada pelajaran di sini. Pelajarannya adalah seorang musafir dianjurkan apabila masuk waktu sholat agar segera menunaikan sholat, tidak mengakhirkannya. Walaupun dia musafir, dia boleh mengakhirkan karena dia musafir. Dia boleh menjamak takhir karena dia musafir. Tetapi melihat perbuatan ini, sebaik-baiknya musafir adalah jika masuk waktu sholat, maka dia kerjakan sholat tetap di tepat waktunya. Nah, inilah yang dilakukan oleh dua sahabat ini. Kemudian, selanjutnya, kita lihat di sini, ketika sahabat beliau berdua ingin sholat pada waktunya, mereka berdua tidak menemukan air di sekitar mereka. Ya, kita bayangkan kalau zaman dahulu safar mereka itu adalah melintasi pegunungan batu dan gurun, gurun pasir yang sangat luas dan gunung-gunung batu yang menancap di tengah-tengah gurun pasir. Kita lihat kota Mekah dan sekitarnya. Itulah safar mereka. Mereka tidak mudah mendapatkan air seperti kita zaman ini. Akan mudah mendapatkan air wabil khusus jika safar dari kota besar ke kota besar. Nah, adapun jika berada di sebuah perkampungan yang sepi, seperti mereka dulu di tengah gurun, maka sulit mendapatkan air. Jika tidak mendapatkan air, maka diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Baik, Anda ingin jelaskan sedikit masalah tidak ada air. Apa maksud tidak ada air? Tidak ada air itu banyak keadaannya, ya. Satu, satu. Yang pertama, tidak ada air beneran. Benar-benar tidak ada air. Tidak ada air untuk minum, tidak ada air untuk wudhu. Tidak ada air di sekitaran kita sama sekali. Benar-benar total tidak ada air. Ya, kalaupun kita cari sulit. Ini tidak ada air, tidak ada air sama sekali. Keadaan kedua adalah keadaan kedua adalah tidak ada air untuk wudhu, tapi ada air sedikit untuk minum. Nah, ini bagaimana keadaannya? Ada air sedikit untuk minum, kita musafir. Kalau kita pakai untuk wudhu, maka kita akan kehabisan bekal minum dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih menempuh perjalanan dan apakah kita akan menemukan air atau tidak. Dalam keadaan kedua ini, air di gelas atau di botol sisa sedikit, sementara kita harus salat, kalau kita pakai air itu kita akan berpotensi kehausan di depan dan kita tidak tahu di mana sumber air, maka keadaan itu pun dibolehkan seseorang untuk tidak menggunakan air minumnya untuk berwudu, tetapi tetapi diganti dengan tayamum, ya diganti dengan tayamum. Itu keadaan kedua, yaitu ada air untuk bekal minum sedikit, ya sedikitnya, ya sekedar lah ya. Kalau diminum habis, maaf, kalau dipakai wudhu habis dan kita tidak bisa minum dalam jangka waktu yang panjang. Nah, keadaan seperti ini, maka dia tetap boleh bertayamum. Air yang dia miliki silakan disimpan untuk minum secukupnya saat perjalanan, sisa perjalanan. Keadaan yang ketiga adalah dia punya bekal air minum,
dia punya bekal air minum, air bersih, ya, dan dia tidak mendapati ada air di sekitar kanan kirinya, tapi dia punya persediaan air minum yang bersih, yang cukup. Ya, kalau dia pakai air minum ini untuk wudhu, dia masih bisa mendapatkan air di perjalanan yang selanjutnya. Maka seperti ini dia wajib menggunakan air minumnya untuk berwudu, tidak boleh tayamum karena air minumnya mencukupi untuk minum dan mencukupi untuk wudu. Nah, itu tiga keadaan mengenai air. ah, Kapan kita boleh bertayamum dan kapan tidak boleh bertayamum. Keadaan satu, keadaan satu boleh bertayamum karena tidak ada air sama sekali. Keadaan dua boleh bertayamum karena air minumnya sisa sedikit sekali. Keadaan ketiga tidak boleh bertayamum karena airnya tercukupi, air minumnya bisa untuk wudhu. Nah, keadaan yang di sini, di dalam hadis ini adalah keadaan pertama di mana mereka tidak ada air di sekitar mereka. Ya, tidak ada air di sumur-sumur di sekitar mereka. Kalaupun mereka punya sisa air minum sedikit, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa mereka tidak wudhu karena itu bekal untuk perjalanan, ya, karena sisa sedikit airnya. Nah, intinya tidak ada air intinya, sehingga mereka harus bertayamum. Maka berdua-duanya tayamum dengan tanah, tanah yang mereka lewati saat itu gurun pasir. Nah, tanah, tanah itu suci. Kalau kita nginjek tanah di lapangan bola, di gurun, atau di pasir, itu semua suci. Tinggal kita tayamum saja, tempelkan tangan kita ke tanah tersebut. Kemudian kalau terlalu kotor, kita tiriskan. Kalau nggak kotor, kalau tipis, langsung saja ke muka. Ya, satu kali. Kemudian kita ke tangan. Ke tangan itu ada dua ya. Boleh dari ujung jari sampai sampai pergelangan. Ini sah. Ujung jari sampai pergelangan saja. Seperti ini saja. Ada lagi dari ujung jari sampai ke siku. Ujung jari sampai ke siku. Ya. Ada dua cara. Ada dua cara. Boleh hanya sampai pergelangan tangan. Dan ada juga boleh sampai siku. Kedua-duanya benar. Baik. Bertayamumlah mereka berdua. Setelah tayamum, kedua-duanya sholat. Dah, dua-duanya sholat. Ini menunjukkan bahwa kita harus percaya diri. Jika sudah tayamum, sholatlah yang enak. Jangan merasa nggak enak, jangan merasa ragu. Tayamum itu, walaupun hanya menempelkan tangan kepada tanah atau debu, kemudian kita tempelkan ke muka kita, kita usapkan ke tangan kita sampai pergelangan, walaupun sesederhana itu cukup dalam Islam sebagai pengangkat hadas kecil. Itu cukup sebagai pensuci diri kita untuk melakukan sholat. Jadi harus percaya diri, jangan ragu-ragu. Dah, langsung lakukan sholat. Seperti mereka, sahabat ini melakukan sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air. Ah, subhanallah. Mereka sudah sholat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan satu oase atau satu sumber air atau satu sumur. Sementara waktu sholat masih ada. Nah, misalnya, misalnya, misalnya sholat subuh. Beliau berdua sholat subuh dengan tayamum. Kemudian berjalan kembali terus. Ternyata di waktu duha jam 10 misalnya mereka menemukan sumur. Menemukan air yang banyak. Nah, bagaimana sikap mereka berdua? Lalu salah satu dari keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya. Baik, paham ya, jelas sekali. Yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya. Masya Allah. Sedangkan yang lainnya tidak mengulangi sholatnya. Yang satu beranggapan karena air sudah ditemukan dan waktu sholat masih ada, ya, waktu sholat masih ada. Misal zuhur saja, maaf, zuhur ke asar. Kalau subuh ke zuhur kejauhan, karena subuh habis di syuruk ya, di syuruk.
Sekarang dari zuhur, maaf. Sholatnya zuhur sampai asar. Ada waktu 3 jam. Zuhur sampai asar. Sholat zuhur jam 12. Ternyata jam 2 mereka nemu air. Misal, jam 2 mereka nemu air. Nah, waktu sholat masih ada. Yang satu langsung bergegas berwudu dan sholat kembali. Yang satu menganggap bahwa sholat yang pertama gugur karena menemukan air di waktu zuhur masih ada. Maka beliau wudu lagi dan sholat lagi. Sedangkan yang satu beranggapan, walaupun saya menemui air, maka air ini tidak menggugurkan sholat saya. Sebab waktu saya sholat saat tepat waktu tadi, memang saya gak punya air. Jadi air yang sekarang tidak menggugurkan sholat saya tetap sah, maka saya tidak ngulang. Nah ya, dua-duanya saling punya pandangan dan dua-duanya tidak bertengkar, tidak saling salah menyalahkan. Ini seperti yang hadis tentang puasa kemarin. Ya, di zaman Nabi mereka safar. Nah, lihat safar, lagi-lagi safar kan? Nabi dan sahabat safar. Dalam safar tersebut yaitu mereka berpuasa Ramadan, sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa dan Nabi tidak mencela keduanya. Sahabat yang berpuasa tidak mencela yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Semuanya mengerti hukum dengan baik, semuanya menjalankan sesuai dengan hukum yang diyakininya dan dipilihnya. Dua-duanya benar. Nah, itu pentingnya. Safar dengan orang berilmu itu begitu pentingnya. Nah, ini juga sama nih. Safar dengan orang yang berilmu seperti ini. Yang satu berwudu, yang satu tidak berwudu lagi, tetap bertahan dengan tayamumnya, yang satu berwudu dan sholat lagi. Kedua-duanya punya dasar hukum. Dua-duanya berilmu. Nah, mereka tidak bertengkar. Kemudian, ya, keduanya lalu menemui Nabi. Ya, kisah ini nih ada lagi nanti di dalam hadis lain, mirip kisahnya, tetapi bukan berwudu, tapi mandi junub. Ya, mereka safar juga berdua. Ketika safar bukan berdua beramai-ramai, tapi ketika safar ada dua orang yang junub bermimpi, mimpi malam hari sehingga terjadi junub. Air tidak ada saat itu. Bagaimana yang dilakukan? Yang satu saat itu cukup bertayamum saja, tidak melakukan apa-apa, hanya tayamum untuk mengangkat junubnya. Tidak ada mandi junub karena nggak ada air, maka tayamum dan sholat. Yang satu, yang satu lagi itu dia mandi dengan debu. Dia buka bajunya, kemudian dia berbaring-baring, membaringkan badannya balik kanan balik kiri di atas tanah gurun, kemudian selesai, kemudian baru sholat. Jadi mandi dengan debu, yang satu tetap hanya tayamum saja dengan debu. Nah, ini kejadian ini terjadi juga ketika sahabat safar dan terjadi junub. Nah, kasus tentang eh, yang junub, mohon maaf, ketika safar, itu yang dibenarkan Nabi adalah yang tayamum saja. Ya, yang tayamum itu benar, yang mandi debu itu dianggap kurang tepat, tidak benar, tidak seperti itu. Nah, jadi akhirnya jadi pelajaran, jadi ilmu. Nah, itulah enaknya kalau safar dengan orang yang mengerti. Nah, kaum muslimin dan rahmati Allah, kembali lagi ke hadis ini. Kalau hadis ini tidak ada air, tapi mengenai hadas kecil. Kalau yang di sana hadas besar. Nah, setelah itu setelah kejadian ini, kedua-duanya setelah pulang ke Madinah, mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang mereka alami. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang tidak mengulangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang tidak mengulangi. Ya, apa kata Nabi? Kamu telah melakukan perbuatan sesuai dengan sunnah dan salat Musa. Tuh, ya, lihat kata Nabi, yang tidak mengulang justru itu yang sesuai. Itu yang sesuai. Sudah sesuai dengan sunnah, sudah sesuai dengan ajaran Rasul, dan
tidak perlu mengulang. Itu yang benar. Kemudian, bagaimana dengan orang yang mengulangi sholatnya? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban untukmu dua pahala. Ya, dua pahala. Apa pahalanya yang pertama? Pahala pertama, sholat dengan tayamum, sholat fardu dengan tayamum. Ya, sholat zuhur dengan tayamum. Pahala yang kedua, sholat yang zuhur yang kedua kali dengan air wudhu. Ya, jadi dua-duanya dibenarkan, tetapi yang lebih tepat caranya adalah cukup dengan tayamum yang pertama, sholat yang pertama tidak perlu diulangi. Itu yang lebih benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang kedua itu boleh dan dapat dua pahala. Tentu hukum yang diambil ulama hukum yang pertama. Apa jadi hukumnya? Hukumnya adalah seseorang yang datang waktu sholat tidak mempunyai air, maka silakan dia tayamum dan sholat. Setelah itu muncul air hujan tiba-tiba misalnya, maka sholatnya tidak perlu diulang. Cukup sholat yang pertama dengan tayamum tadi. Itu adalah kesimpulan hukum dari hadis ini. Eh, Mudah-mudahan jelas dan sangat dipahami beserta beberapa pelajaran yang ada di dalam hadis ini. Nah, wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhal Syekh Mahdi. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk yang disampaikan hadis malam ini. Eh, Belum ada yang masuk Ustaz di kolom pertanyaan. Kita tunggu dulu sebentar. Mungkin sedang disiapkan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah kita akan bacakan. Nah, ada yang pertama dari Mas Nur. Izin bertanya Ustadz, tata cara tayamum bagaimana? Nih, tayamum bismillahirrahmanirrahim. Tangan tempelkan ke tanah atau ke tembok yang banyak debunya. Jangan tembok bersih, tembok banyak debunya. Terasa tuh debunya. Tamam, terasa debunya. Setelah itu sekali tempel. Tak, kemudian kita usapkan di muka kita seperti ini semuanya. Setelah selesai di muka, debu yang sama jangan tempelkan lagi, cukup tadi sekali, tet sekali, kemudian di kepala gitu sudah jangan tempel lagi. Setelah itu langsung ke tangan, nih sampai pergelangan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Sudah selesai. Ini tayamum yang paling sederhana. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Tamam? Nah, kemudian ada cara kedua. Ini yang benar juga. Ini pendapatnya Imam Syafi'i diambil dari riwayat-riwayat yang lain. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Yaitu satu kali tempel ke debu, kemudian ke muka, ya semua, dah. Kemudian tempel lagi ke debu yang lain, jangan debu yang sama, tep debu yang lain. Kemudian tangan kanan dulu diusap sampai siku, itu set. Kemudian tangan kiri sampai siku, dah selesai. Dua-duanya benar, dua-duanya sah, dua-duanya benar, sah, ya. Jangan khawatir, dua-duanya benar, dua-duanya sah. Bagaimana dengan ditiriskan? Ditiriskan debunya, penirisan debu dilakukan jika debunya terlalu tebal. Kalau debunya sudah tipis, jangan diiriskan lagi, cukup. Ya, jadi tayamum ini keringanan dalam ibadah, perlu diyakini, jangan ragu. Aduh, kayaknya kalau nggak ada air, saya nggak enak. Banyak orang berpendapat begitu.
Jadi merasa kalau nggak ada air, saya merasanya seolah-olah pakai tayamum ini kayaknya kurang kuat. Dia bilang gitu. Kayaknya kurang 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 yakin. Nah, ini penyakit ini, penyakit. Agama kita memberikan keringanan, seringan itu. Maka cukup terima keringanan itu, yakini, jalankan sholat. Ya, sesederhana itu saja cara pelaksanaan tayamum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Siti Sadia, Bismillah, Afwan, izin bertanya. Satu, untuk waktu tayamum, apakah boleh digunakan untuk dua kali sholat fardu? Semisal tayamum di waktu maghrib, serta eh, belum batal, saat mau sholat isya tidak tayamum lagi. Apakah diperbolehkan? Yang kedua, debu yang digunakan untuk tayamum selain tanah, apakah seperti pasir, kapur, dan tanah liat diperbolehkan? Baik, ya. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apakah satu tayamum Ya, boleh dua sholat. dua sholat fardu atau hanya satu sholat fardu? Gitu ya. Ya, Menurut madhab Syafi'i satu tayamum satu sholat fardu. Tamam? Menurut Syafi'i satu tayamum satu sholat fardu. Menurut Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, satu tayamum boleh lebih dari satu sholat fardu. Jadi jawabannya dalam hal ini ulama punya dua pandangan. Persis kayak di hadis ini. Ada dua pandangan hadis di hadis yang kita pelajari kan ada dua cara di sini. Tapi yang lebih tepat cara yang pertama ya. Kalau yang di hadis yang kita pelajari ini tadi kita sudah jelaskan ada dua tapi yang tepat yang pertama. Kalau yang sholat fardu, tayamum boleh berapa sholat fardu? Itu ulama dua pendapat. Yang satu mengatakan hanya satu sholat saja, Imam Syafi'i. Yang satu lagi boleh dua sholat. Mana yang kita ikuti? Sebenarnya kedua dalilnya kuat juga, dua-duanya kuat. Eh, Tergantung keadaan saja nanti disesuaikan. Tergantung keadaan. Seandainya keadaannya sempit, eh, ingin menggunakan satu tayamum untuk dua sholat seperti maghrib ke isya, maka silakan tidak ada masalah. Ya, kita menggunakan pendalilan yang membolehkan dua kali sholat dalam tayamum, dua kali sholat fardu dalam tayamum. Tapi kalau memungkinkan untuk tayamum kembali, maka lakukanlah tayamum kembali, ya. Silakan. Misalnya di masjid, masjidnya besar, dalam masjid kita sudah maghrib, sudah tayamum, nggak ada air misalnya. Nah, kita mau tayamum lagi keluar panjang jauh, cari debunya agak jauh, kita mau langsung pakai itu untuk sholat isya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mudah, ini maghrib keluar sedikit sudah ketemu debu untuk tayamum sholat isya, maka silakan tayamum kembali untuk satu sholat fardu kembali. Ya, jadi itu pendapat masalah tayamum mengenai tayamum untuk sholat fardu. Adapun tayamum untuk sholat sunnah, kita tahu semua tidak masalah. Sholat tarawih misalnya 11 rakaat, ya kita menggunakan satu kali tayamum itu sahih, boleh untuk sholat sunnah. Tidak ada batasnya sholat sunnah. Nah, wallahu a'lam. Terus undangan yang kedua ya, ya eh, jenisnya selain debu, apakah pasir, kapur, dan tanah liat? kita lihat padang pasir bisa, padang pasir tuh, padang pasir itu bisa. Itu apa padang pasir itu? Itu pasir kan ya, pasir yang tanah bukan pasir yang buat bangunan, bukan tuh batu pasir bukan.
pasir yang tanah itu bisa, debu yang menempel di pohon-pohon, di batu-batu bisa. Atau tanah, lapangan bola, tanah, tanah aja tanah kita tempel tangan kita ke tanah itu juga boleh. Itu yang dipakai untuk tayamum. Seperti itu, tanah atau debu. Nah, Allah alam. Baik, selanjutnya ini pertanyaannya mirip Ustaz dari Ibu Dia dan Ibu Mary. Bagaimana jika kita di kendaraan umum seperti kereta atau pesawat yang mana airnya terbatas atau debunya sedikit? Nah, tadi yang Anda sampaikan, apa maksudnya air terbatas? Nah, apa maksudnya? Air terbatas itu adalah kalau air dipakai wudhu, maka orang nggak bisa minum. Akan mudarat, akan menyebabkan bahaya pada perjalanan ke depan karena air habis. Nah, di kereta sama di pesawat itu menurut Ana ya, wallahu a'lam, itu posisinya air itu mudah didapat, bisa dibeli, di dibeli ke apa tuh namanya, pramugara, awak awak kapai, awak awak maskapai ya. Bisa dibeli, dia jual, ada juga di toilet, kamar mandi, eh, atau kita juga bawa itu. Di kereta juga demikian, apalagi di kereta lebih banyak lagi di kereta. Di kereta di restorannya banyak air. Kita juga bawa air. Dan kereta terkadang transit, setiap stasiun kita bisa cari air di situ. Jadi untuk kereta itu sangat mudah mendapatkan air. Jadi tidak bisa dianggap kereta zaman sekarang terbatas air. Kalau pesawat, selama air masih ada, maka jangan bertayamum. Kecuali air pesawat habis. Nah, air toilet pesawat habis, misalnya. Maka pada seluruh apa namanya, penumpang pesawat tidak bisa ke kamar mandi. Nah, oke, kita sisa air minum kita sedikit, segini, satu botol gini. Oke, kita lihat, kita sampai masih berapa jam lagi? Oh, sampainya paling setengah jam lagi, atau sampainya 1 jam lagi. Oh, ya udah, minumnya masih cukup. Oke, saya pakai air sedikit. Ya, air aqua sekecil ini bisa udah buat 2 3 orang ini, cukup ini buat 3 orang, kecil itu. Ini dibolongin aja sih, dibolongin atau dibuka kecil gini, buka gini, tuang, tuang gitu ya, airnya tumpah. Oh, ya, tumpah kecil. Jadi cukup buat wudhu buat 3 orang nih sekecil ini. Nah, itulah pentingnya yang sampaikan safar dengan orang yang berilmu. Jadi air sekecil ini bisa buat wudhu bersama-sama. Dibagi-bagi, dibolongin atasnya. Disiram. Set, 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 gitu. Bisa. Ya. Jadi di pesawat, Anda tetap menyarankan untuk berwudhu sampai dipastikan bahwa air hanya sisa sedikit. Tidak ada lagi air di di persediaan pesawat. Air tidak ada lagi. Hanya ada sedikit di botol para penumpang, itu buat minum dia. Perjalanan masih 9 jam lagi, 4 jam lagi, maka silakan tayamum, silakan tayamum, ya silakan tayamum. Baik, terus selanjutnya tayamum di pesawat, ya mana tadi? Tayamum di pesawat biasanya dindingnya tidak kelihatan debunya. Nah, ini dia nih. Iya, di pesawat. Ya, tayamum di pesawat memang debunya itu tidak terlihat di dinding, tidak juga terlihat di kursinya ya. Ini nanti Anda pastikan dulu ya. Anda dulu pernah nanya ini ketika belajar tentang tayamum ya, tentang
debu yang tidak nampak di dalam pesawat. Cuman anak agak agak lupa ya, anak agak ragu, takut nanti salah jawab. Nanti Anda cek kembali masalah debu di dalam pesawat yang relatif sangat bersih. Apakah bisa dipakai untuk tayamum atau tidak debunya karena nggak kelihatan atau tidak terasa. Itu nanti ya. Insya Allah. Allah a'lam. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Baik, selanjutnya dari Bapak Herman. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, jika dalam safar diperkirakan sulit air untuk wudhu, bolehkah kita bawa material debu kering, pasir halus, bersih di dalam wadah tertutup seperti toples untuk nanti dipakai untuk tayamum? Syukron. Iya ya, membawa eh, membawa tanah ke dalam pesawat untuk bertayamum. Gitu ya maksudnya ya? Ya, Ya, ini juga perlu Anda tanyakan juga ya. Apakah itu sebuah syariat atau bukan gitu ya? Membawa tanah dibawa ke atas pesawat, takut-takut nggak ada air, kemudian bertayamum. Ini antum ingetin Anda sih, dua ini biar enak nanti jawabannya. Anak pastikan dulu lah ke guru fikih ya. Ya, baik. Itu nanti PR. Nah, silakan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? oh beliau juga nanya kalau di dalam pesawat terbang. Ya mungkin tadi kalau pesawat kemungkinan besarnya masih ada air ya. Jadi kayaknya hadis malam ini agak sulit ya Ustaz, ya, karena sebetulnya air itu banyak kalau di di kita ya sebetulnya. Kalau ini kan ceritanya sahabat memang di padang pasir kondisinya dan memang susah airnya gitu ya. Iya betul. Ini tuh kisahnya tuh beneran nggak ada air. Ya Yang makanya kalau kayaknya zaman sekarang kalau kita traveling kemana itu air itu mudah kecuali kita memang ke pelosok pedalaman yang ya tapi di Indonesia di mana nggak ada air kan. Ada sulit air kan susah ya agak. Iya, bahkan di pesawat itu termasuk air mudah itu. Iya betul. Air mudah termasuk. Dan wudhu itu tidak perlu banyak. Tapi tadi pertanyaannya, boleh nggak kita bawa tanah? Ya mempersiapkan. Iya, kayak gitu-gitu. Anak belum pernah tahu ya itu seperti itu. Eh, apakah itu menjadi apa ya? Apakah perbuatan itu perbuatan yang sunnah, apa yang benar? Tapi takutnya di pemeriksaan nanti di macam-macam. Iya gitu ya. Apakah seperti itu gitu? Apakah seperti itu agama kita mensyariatkan sampai kita Ya, harus bawa tanah kan gitu kan? Itu kan jadi sulit. ya perlu kita pelajari karena kalau itu nanti kita fatwakan boleh, itu nanti jadi hal baru yang akhirnya jamaah umroh pada bawa tanah masing-masing jadi masalah lagi. Nah, Makanya Anda mau pastikan dulu nanti eh, kita anggap nanti Anda akan pastikan kita anggap di pesawat air habis kita anggap begitu ya di pesawat dan masih lama 4 jam lagi. Sekarang pertanyaan adalah gimana dengan debu di pesawat itu? Itu yang mau Ana coba tanyakan apakah dianggap atau tidak. Ana dulu pernah menanyakan ini, cuman Ana agak lupa ya. Ya seperti ya Allah alam Ana khawatir salah, tapi ntar Ana pastikan ya. Debu-debu yang terlalu tipis itu apakah bisa atau tidak. Nah, untuk yang bawa debu, bawa tanah ini Ana cenderung sih tidak dianjurkan, tapi ntar Ana tanya lagi. Nah, wallahu alam. oke, baik. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya aja dari Mas Nur lagi nanya, Ustadz untuk wudhu dengan air di botol mineral bagaimana? Karena biasa dengan air yang mengalir. Syukron. Tadi sudah Anda sampaikan, air ini dibawa nih boleh. Bawa air buat wudhu, boleh. Tapi bawa tanah buat tayamum, ini yang Anda belum tahu hukumnya. Sesuatu yang agak aneh, bawa tanah buat tayamum aneh. Bawa air untuk wudhu, benar. Anda mau ke Masjidil Haram,
Bawa air mineral di dalam, takut di dalam nggak ada air, susah keluar. Anda bawa, boleh, nggak ada masalah. Anda naik pesawat, pesawatnya lokal, boleh bawa air, atau Indigo, Indigo boleh bawa air, Anda bawa air aja yang banyak untuk di atas minum dan wudhu, boleh. Nah, berwudhu dengan air apa? Botol gini, mineral botol gini. Ini boleh. Ini kalau kita tuang, ini namanya air mengalir. Kalau kita tuang ya, oh, tinggal lihat tadi. Ini kalau kita tuang, ini mengalir, ini mengalir sama ya. Ini air kalau kita tuang mengalir. Walaupun sedikit ini dianggap air. Ini bisa buat wudhu nih. Dan wudhunya tidak banyak-banyak, airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Syekh Nurhadi, kalau anak tanya nih, Taib, taib. wudhu itu sah itu satu kali atau harus 3 kali sah? Satu kali sah, Ustaz. Iya, jadi kalau kita musafir, basuh mukanya itu 1 kali, Wudunya minimalis, Ustaz, ya. minimalis. Tapi kebanyakan jamaah umroh itu nggak yakin. Aduh, anak Iya. nggak yakin saat kurang banjir mukanya. Oke, kurang banjir. Yang nggak yakinnya pun di masjid juga nggak yakin kerannya dibuka putar paling paling kencang. Orang Indonesia paling kencang Iya, kerannya. karena nggak yakin airnya basah. Iya, itu itu kekurangan kita dalam beragama. Kita itu terlalu boros dalam berwudu, terlalu boros. Ya, memang Ana menemukan kesulitan juga sih, Anda melihat memang agak sulit ini membiasakan hemat buat masyarakat karena harusnya dari kecil, harusnya dari sekolah-sekolah itu. Dari sekolah, dari kecil Anda perhatikan kita tidak terbiasa. Kita kalau buka keran, vum, vum, gitu. Nggak biasa tuh dengan kecil-kecil. Ya, nah harusnya kita bukanya sedang kecil. Jadi sekali itu yakin udah bisa. Kurang banjir, ya udah 2 kali. Ya, begitu juga tangan sekali. Kurang banjir, oke 2 kali. Terus Nyebur kalau terakhir. jebur terakhir. Terus seorang musafir nih juga penting. Seorang musafir itu dianjurkan pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki, Diusap kaos kakinya. usap kaos kaki, selesai urusan. Jadi yang perlu air banyak, cuman muka. Airnya tuh satu ini cukup kok. Satu ini nih, satu apa? Ini ini penuh, tangan ini cukup. Nggak harus 2 begini. Satu ini penuh, giniin tuh. Cukup. Dah, 1 tangan penuh. 1 tangan penuh lagi buat tangan. Set, itu cukup. 1 tangan penuh lagi buat tangan. Jadi kita cuma perlu 3 rauk begini untuk wudhu. Sisanya rambut kita dan kaki kita itu diusap saja. Kalau diusap, ini airnya jangan penuh. Kasih air dikit kanan, air dikit kiri, dah ditiriskan, usap. Tuh, selesai. Usap pala sekali, terus usap kaki sekali. Jadi sebenarnya simpel. Memang ini teori aja di sini ya. Ini nggak bisa di teori. Kalau mau tahu Nanti, ya nanti kita bikin videonya, Ustaz. bikin videonya ntar, insya Allah gitu. Gampang kok, mudah kok, sangat mudah. Dengan air aqua sah dan bisa sekali. Ntar kapan anak Nur Hadi sama Nur Hadi kita bikin videonya insya Allah. Ya, Di dalam pesawat kan kita. amin amin. Kalau sempat ya, baik. Allah alam. Baik, saya rasa nggak ada lagi Ustaz di kolom chat. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Boleh dibantu dibuka mikrofonnya terkait hadis yang disampaikan malam ini. Memang ini kalau fikih banyak sekali akan bertanya. Iya betul memang kalau fikih. يا دكتور أحمد الآتي. Silakan, ada yang mau bertanya? Bisa dibuka mikrofonnya. Baik, kayaknya nggak ada Ustadz ya. Tamam, jelas ya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ya insya Allah safarnya nanti kalau mengalami safar bisa dimudahkan untuk Amin. urusan wudhu ataupun tayamum. Atau Ya, sebelum masuk ke pesawat wudhu dulu di bawah. itu juga solusi juga. Iya. Solusinya wudhu sebelum masuk pesawat. Solusi kedua, kos kaki itu paling gampang. Kos kaki udah paling gampang. Kalau kaos kaki yang diusap telapak depannya aja Ustadz ya. Ya, ininya punggung. Punggung, punggung, punggung atas ya.
Ya cuman set ke atas. Memang ya tadi itu perlu safar dengan orang ngerti. Jadi kalau di kelas gini nih ntar pas praktek lupa. Perlu keyakinan juga. Iya, dengan kita nih ya, anak bercerita pengalaman. Dengan kita safar bersama orang yang ilmunya lebih di atas kita, kita melihat dia beramal, maka itu menambah keyakinan kita. Anda udah tahu ilmunya, Anda udah ngerti hadisnya. Tapi ketika Anda melihat, Ada ya orang yang mempraktekkan ya, Ustaz. mempraktekkan, dan Anda Iya, yakin ilmunya di atas Anda, itu membuat Anda yakin. iya betul. Dulu perlunya guru itu ada di samping kita, gitu. Ya, Anda ngerti ada hadis Nabi sholat di atas kendaraan malam-malam, sholat witir. Tapi Anda melihat praktek itu dari seorang guru hadis, Syekh Mustafa Rifat ketika beliau ke Jakarta. Beliau jam 3 malam ke Sukabumi, Anda bersama beliau, langsung naik mobil, langsung sholat di dalam mobil itu, langsung. Berarti apa yang Anda baca tentang hadis Nabi itu, Nabi sholat di atas onta, nggak turun dulu, tapi langsung sholat di atas onta, menghadap kemanapun itu onta menghadap, itu hadis ada di benak anak. Tapi ternyata prakteknya anak baru mendapatkan dari beliau di atas kendaraan dalam mobil itu membuat anak yakin, oh begini cara pelaksanaannya sebenarnya, gitu. Itu pentingnya safar dengan orang yang mengerti ilmu. Kita melihat bagaimana mereka mengamalkan ini, begitu. Termasuk wudhu ini, masuk wudhu ini. Ya, di Masjidil Haram gimana wudhu pakai semprotan spray. Bagaimana cara wudhu pakai spray yang baik? Itu dikumpulin dulu airnya, bukan main begini-gini aja. Itu juga sama. Anda pernah melihat bagaimana cara wudhu dengan spray yang baik. Kalau cuma spray, song, 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 song. Ini make upan ini, mah. Dikumpulin dulu airnya. Kumpulkan dulu sampai full, baru dituang. Nah, kayak gini-gini nih, nggak bisa teori dia. Dia harus di tempat praktek. Sekali, dua kali praktek, yakin, dah selesai. Ya, semoga Allah mudahkan antum semua. Allah kirim pada antum guru ya yang mencontohkan ini dalam safar bersama antum. Mudah-mudahan ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz terkait hadis yang disampaikan malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan pada saat nanti kita melakukan perjalanan ataupun safar. Amin. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Syekh Basir. Syukran. Ya, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz.